them all the time. One, two, three, four. Mungkin jontor. Bangkot, bang Monyet. Boy, kamu kenapa? Aku habis patah hati, bang. Aku udah gak kuat lah, bang. Udah aku sabar-sabarin, tetap aja gak bisa move on. Kayaknya memang harus seperti ini akhirnya. Kamu mau kemana, boy? Nggak kemana-mana. Lah itu bawa gituan. Ini baju kalian. Pergi kalian dari rumah ini. Aku gak mau lihat kalian lagi. Kamu saling-saling apa? Duduk dulu sana, Nyet. Gue mau ngomong. Sini. Yang patah hati kan Saipul ya, nembak cewek ditolak. Gara-gara Saipul kerjaannya serabutan. Ceweknya lebih milih sugar daddy yang udah punya istri. Itu kan ceweknya yang brengsek ya. Namanya kita yang diusir. Woi, buka. Lagi ini caranya, Pul. Kalau lu nggak mau buka, gue bakar nih. Tapi itu kan rumahmu. Ya udah nggak jadi. Marah-marah aja kayak Samsudin. Bentar ya. Kenapa sih kamu baik banget ke aku? Sebenarnya aku suka kamu, Ola. Kamu mau nggak jadi pacarku? Maaf ya, Pul. Kayaknya nggak bisa deh. Aku nyari cowok yang mapan, bukan yang kerjaannya serabutan. Ola. Om. Jangan panggil Om dong. Iya, sayang. Kamu lagi sama siapa? Bukan siapa-siapa. Yuk, jalan. Yuk. Gak tahu kenapa semenjak hari itu Saipul muring-muringan. Biasanya kita ketawa-ketawa bareng, gila-gilaan. Sekarang dia murung terus. Aku gua tahu kok yang lu rasain, Nyet. Lu ngapa-ngapa bareng. Banyak suka duka, canda tawa yang lu habisin bareng Saipul. Sekarang Saipul sedih. Wajar lu ikutan sedih sampai nangis begini. Aku nangis bukan karena Saipul. Karena apa? Pantatku kentut tawon. Ternyata dari tadi aku dudukin tawon. Kenapa gak bilang dari tadi? Pergi. Baik. Pergi lu tawon. Gak mau udah pelek. Kenapa ditabuk? Biar pergi tawonnya. Sini, bisikin. Kalau ditabuk yang ada tambah dalam bentuknya. Hah? Masa sih? Wah iya. Tambah sakit ya? Ya gimana ya? Mending kamu galiin tanah di sini. Mau ngapain? Aku mau mati. Ran, tolongin gue, Ran. Kenapa? Monyet pingsan, pantatnya bentuk tawon. Coba aku lihat. Ini sih harus diamputasi. Jangan apa-apa langsung diamputasi. Tuh kan sadar. Sadar lo, Nyet. Ya mau gimana lagi daripada diamputasi? Ngapain lu pada bawa begituan? Diusir sama Saipul. Lagi patah hati, moodnya nggak jelas. Tambah gila aja itu sapi gelonggongan. Orang lagi galau di mana-mana, dia yang kabur dari rumah ya. Ini malah kita yang diusir. Galau kenapa sih Saipul? Dia suka sama Ola, sapi kampung sebelah. Ola juga selama ini kayak welcome ke Saipul. Dari gelagatnya kayak kasih harapan. Pas ditembak malah ditolak. Udah gitu malah jalan sama om-om kayak Raya. Brengsek bener sih Ola ya. Minta dibumbuin rendang, tampang doang kalem. Ternyata playgirl. Iya, gue sih nggak tahu kenapa dia lakuin itu. Tapi setuju nggak sih? Apa? Kalau semua tindakan pasti ada alasan. Ola, kamu cantik banget. Om makin suka. Jangan Om. Kenapa? Aku belum mandi 7 hari. Nggak apa-apa, tetap cantik kok. Jangan Om. Kenapa lagi? Kamu tiap mau Om sentuh pasti bilang jangan. Ola. Halo, bos, Tuan Yamada sudah menunggu di ruangan, bos. Kalau dibiarkan menunggu lebih lama lagi, mungkin beliau akan pulang dan membatalkan proyek dengan kita, bos. Nice, mengganggu orang lagi senang saja. Ya sudah, aku ke kantor sekarang. Tolak tuh. Nyet. Lu di mana? Aku di sini. Ngapain? Lu ngapain? Katanya suruh ngikutin dia, tapi kita ngumpet, bodoh. Jangan sampai dia tahu kita ikutin. Kan beli siomay, malah beli siomay.
Salah saja. Oh ya. Maaf, nggak sengaja. Seminggu ini baru kelihatan lagi. Iya, saya belum ada duit buat beli lagi. 250.000. Biasanya 200. Harga naik udah seminggu ini. Uangku cuma 200.000. Yang 50 aku bayar pakai antinku boleh? Mana bisa? Ya udah. Makasih ya. Bisa beli obat lagi buat Mak. Ayo minum, Mak. Ola, maafin Mama ya nak. Mama ngerepotin Ola. Udah, Mak nggak usah mikir yang aneh-aneh. Ayo minum obatnya, Mak. Seenggaknya buat 3 hari Mak ada obat. Sakitnya bisa berkurang. Lap sendiri. Sampai kapan kamu gitu, Pul? Sampai gagal main TikTok mandi lumpur? Buset, masih lama banget itu. Ngapain sih di lantai ngeruel-ngeruel begitu kayak ulet daun pisang? Makan dulu nih, kamu dari kemarin belum makan. Lagi nggak nafsu makan? Ya udah minum jus aja nih. Lagi nggak nafsu minum? Makan nggak nafsu, minum nggak nafsu. Terus nafsunya ngapain? Bikin anak? Itu gue juga mau. Belum selesai ngomong udah main hahe-hahe aja. Kau bahan baku Kentucky. Maksudku bikin anak orang jadi kekasihku. Itu lagi. Move on apa, Pul? Urusan cinta nggak bikin perut kenyang. Lagian lu ditolak betina satu aja kayak dunia mau runtuh. Mati satu tumbuh 1000. Masih banyak sapi betina di luar sana. Nggak mau. Kenapa? Sapi lain pada suka berak sembarangan. Pating pletek nang dalan. Aku pernah nginjek. Gimana rasanya? Hangat. Baru matang berarti tuh. Kakiku ternoda. Makanya pakai sandal. Sandal jepitku hilang pas bubar Jumatan. Udah, ini mau makan enggak? Kalau nggak mau gue jual nih. Jual aja sana. Dah buset ya. Susah bener ini bocah suruh makan. Lu kagak mau makan, ntar kalau mati gimana? Kalau mati ya tinggal dibikin abon. Wow, sapi gemblung. Lu, aku mau geser ke tengah tapi malas berdiri. Aku tetap bisa geser. Kamu tahu nggak caranya gimana? Gimana? Gini. Mesti kasih tahu Saipul kitanya. Jangan banyak-banyak ngasihnya. Ntar aku nggak kebagian. Apa sih bro? Lu kata ngasih makanan. Lu tadi mau ngasih tahu. Diam lo. Pul, buka Pul. Pul. Ada yang ketok pintu tuh. Nggak usah dibukain. Paling Pak RT mau minta nasi. Minta nasi mulu. Istrinya nggak masak apa gimana? Waduh. Maksud ada yang ngomongin saya nih. Kamu gagal ya. Cobain dulu. Buset, nggak dibukain nih pintu. Mesti didobrak sih ini. Dobrak pakai apa? Mantap. Kebuka kan? Gue mau ngasih tahu Saipul. Lu mau ikut kagak? Nanti nyusul. Lu nggak apa-apa kan? Ya udah gue tinggal dulu ya. Sip, aku nggak apa-apa. Pul, kayaknya kita udah salah menilai Ola. Kalau salah tinggal coret. Lu kata soal Leptanas kalau salah tinggal coret. Ya lu, tolong usir laki-laki itu. Lewat sini bang. Apaan? Main usir aja lu ayam. Ini rumah gua, apa gua yang diusir? Turutin aja Pot, daripada dia ngamuk muterin kampung semua warga diseruduk. Pul, Ola tinggal sama emaknya doang di rumah gubuk. Dan emak Ola lagi sakit keras. Kamu dari dulu setiap nemenin Om, mau Om cium-cium selalu nolak dan banyak alasan. Jangan sok suci kamu Ola. Lagian setiap kali Om kasih duit buat kamu beli make up. Sampai hari ini Om gak pernah lihat kamu pakai make up. Dan selalu banyak alasan. Duit jatuh di jalan, dipalak preman.
Ingat ya, tugasmu itu temani Om dan buat Om senang. Tapi Ola pengen kerja seperti teman-teman yang lain. Kerja di pabrik atau di toko. Kamu mau kerja di pabrik atau di toko sampai kapan? Baru bisa melunasi utang almarhum bapakmu, Ola. Ini surat tanah dan rumahmu ada di tangan Om. Kalau bulan depan tidak ada pelunasan, bisa saya jual sewaktu-waktu. Jangan Om. Ola janji Ola bakal lunasi utang bapak. Kapan? Kalau tidak ingin dijual, jadilah simpanan Om yang baik. Kau mengerti? Kalau lu emang sayang dia, siapa? Samsul. Ya Ola, pakai nanya lu pun. Ini kan lagi bahas dia. Efek kemarin sakit hati, otak jadi kurang fokus nih. Masih sakit gak hatinya? Minum betadine biar sembuh. Aku maunya pakai es. Nih, nama Galuh nggak dikasih nih. Beli sendiri Japodik. Beli sono lu. Ini gimana sih Ola? Ah iya lupa. Lagi bahas Ola apa jadi bahas betadine? Jadi mau bilang apa tadi ke Rohimin? Saipul. Iya mau bilang apa ke Saipul? Sapi dengerin nih manusia mau ngomong. Kalau lu emang sayang Jalu, kok gue Jalu? Maksud gue Ola, kalau lu emang sayang Ola, lakuin sesuatu buat dia. Need your help. Need your help. Tapi bisa apa aku bang? Mana bisa aku kumpulin duit banyak dalam waktu singkat? Lu nggak sendirian. Ada gue, Monyet sama Jalu. Kita cari duit bareng-bareng. Nyari di mana? Di rumah Pak RT. Itu maling bang. Ya udah nggak jadi. Mau bantu orang itu duitnya harus dicari yang benar, yang halal. Ah, gimana kalau kita jual Jalu? Ya udah kita maling aja di rumah Pak RT. Enggak ada pendiriannya, tahu binatang? Kalau ada pendirian namanya pepek, bukan ayam. Udah jangan berderiput. Ini gajah kerupuk apa? Malah madang dia ketek ya. Itu makanannya Saipul. Biarin udah terlanjur. Gara-gara patah hati 2 hari, Saipul nggak makan nggak minum. Gue nggak tega lihat Saipul murung terus. Daripada lihat nggak tega, ya udah gue ambilin makanan kasih sianida dikit. Biar Saipul dikubur nggak patah hati lagi. Enggak, gue bohong. Sayang udah dikeluarin, aku makan lagi. Sisain net, gue juga mau. Jorok lo, kamu mau nggak? Mau. Kok lagi ada yang bisa dikerjain nggak kok? Kita lagi butuh duit, jual-jual roti juga mau. Ayah, Oe aja lagi nggak ada kerjaan ini. Istri Oe lagi nggak bikin roti. Lagian kalau ada roti, Oe nggak percaya lu orang bisa jualin. Yang ada pasti dimakan sendiri. Dimakanin berdua, nggak sendiri. Iya, saya juga doyan. Tuh kan, udah pergi. Lah diusirnya, bagi roti dulu, baru kita pergi. Tadi datang minta kerjaan, ngapa sekarang jadi malak roti? Kalau nggak dikasih, kita nginep di sini nih. Lu orang mau pergi, apa lu orang mau Oe tembak? Ya udah pergi. Ada kerjaan nggak, iya, Oe aja lagi. Itu dialog gocong tadi. Kakek salah baca skrip. Ada kerjaan nggak, Kita lagi butuh duit. Alah, yang udah kalau kalian kerja pasti hasilnya nggak beres. Cari yang lain aja sono. Nggak ada yang kasih kerjaan di sini. Capek gue muter-muter. Pada nggak percaya sama kita. Kamu sih pada nggak bener. Suka usil sama warga di sini. Suka bikin ulah. Dasar laki-laki biadab. Sukanya bikin ulah. Nih ngomong sama spion. Kamu sih nggak bener. Suka usil sama warga di sini. Suka bikin ulah. Dasar monyet biadab. Kalau punya binatang nggak pernah diajak berobat gini ini. Kalau udah gini kita nyari kerjaan di mana bang? Di mana ya nyari duit buat bantuin berobat Maola? Kamu sih nggak bener. Suka usil sama warga di sini. Suka bikin ulah. Dasar monyet biadab. Udahan kali inget. Kalian ingin nyari duit dan butuh kerjaan? Kalian ingin nyari duit dan butuh kerjaan? Kalian nggak tahu caranya nyari duit? Nggak tahu. Kalian butuh duit? Butuh. Kalian mau duit? Mau. Kemarilah. Aku akan ajarkan kalian gimana caranya nyari duit. Sat. Lah, 10.000 doang. Bukan malah saya diberikan begini. Maksudnya apa sih? Maksudnya saya mau ajari kalian dagang buat nyari duit. Ola, iya nak. Kamu kenapa keluar dari tempat kerjaan lama nak? Bukannya kerjaan Ola yang dulu itu bagus. Iya, Ola ngundurin diri. Ola sekarang udah ada kerjaan baru nak. Kerja di mana nak? Kamu udah nggak usah kerja di sini lagi. Tapi Om, utang
bapakmu itu banyak ke saya. Mau sampai kapan kamu bisa tebus sertifikat tanah jaminan hutang bapakmu ini, ya? Kerja jadi karyawan di toko seperti ini, kamu pikir bisa melunasinya? Jangan bodoh kamu. Ingat, secara hukum ini sah menjadi milik saya. Saya akan jual rumah ini. Jangan. Kalau rumah ini kujual, mau tinggal di mana ibumu yang sakit-sakitan itu? Jangan dijual dulu, Om. Aduh, pegang. Keluar dari toko ini dan jadilah simpanan Om yang cantik. Jadi saya rencananya mau jualan donat, jualan keliling dari rumah ke rumah, atau bisa dititipkan di warung. Masalahnya kalau saya sendirian waktu saya habis. Saya nggak bisa produksi banyak-banyak. Udah gitu saya harus keliling jual dagangan seharian. Ini nyuruh kita kesini suruh beli apa? Bukan. Kita lagi butuh nyari duit malah suruh beli donat, kocak. Bukan. Kau mau bikin donat rasa sapi rasa ayam ya? Bukan. Makanya dengerin dulu. Donat rasa ragun, donat rasa bucin. Dengerin dulu penjelasan saya. Dengerin dulu penjelasannya, kawan. 3 orang bego ini kalau diajak rembuk pasti gini, pikirannya liar. Weh, jangan dulu, yang saya mau jelasin belum selesai dipotong mulu. Ayo, aku dari tadi dengerin kok. Ayo lanjutkan. Jadi saya mau jualan donat. Donat ragun, donat ayam, donat sapi, donat bujang. Nah, Kang, lanjut. Saya mau jualan donat. Kalau sendirian produktivitas dan mobilitas saya terbatas. Kalian lagi butuh duit nyari kerjaan tadi. Gimana kalau kita kerjasama? Ada yang bikin di rumah, ada yang ngejual-jualin. Misalnya saya mau belang bagian produksi di rumah. Nanti pot Saipul Jaluk jualin keliling. Bisa nawarin dari rumah ke rumah. Atau titip di warung-warung. Terus pembagian buat kita, ini donat murah. Jual 3.000. Tiap laku 1 biji nanti 1.000 buat kalian. Tawaran yang bagus. Mungkin aku bisa bantu membuatkan alat produksinya. Apa kau bisa membuatnya dalam semalam, Belang? Biar besok kita sudah mulai bisa jualan. Akan aku usahakan. Besok kita ngumpulin duit, Pol. Kalau gitu saya siapin beli bahan-bahannya. Kayak ada yang kurang ya, Bol. Tapi apa ya? Ola masih muda. Kejar cita-citamu, nak. Masa depan Ola masih panjang. Andai bapakmu masih hidup, kamu nggak perlu begini, nak. Kamu bisa fokus kejar cita-cita dan masa depanmu. Tidak terbebani merawat emak begini. Bapakmu adalah pekerja keras. Setiap hari dia pergi ke ladang untuk mencakul dan pekerjaan berat lainnya. Setiap hasil panen diberikan kepada pemilik lahan. Bapak menerima upah sebagai penggarap. Uang itulah yang untuk menghidupi rumah dan untuk Ola sekolah. Sekolah yang pintar, nak. Kejar cita-citamu setinggi mungkin. Bapak akan senantiasa menjadi pijakan kaki Ola agar Ola bisa menggapai bintang di atas sana. Support dia semaksimal mungkin, Bu. Kuliah Ola harus tuntas. Simpan ya, Bu. Aku harus kerja lebih keras. Bapak belum pulang dari kebun, Nak? Belum, Nak. Sekarang Bapak ambil kerjaan lagi setelah selesai dari ladang. Selain kebutuhan nafkah istri dan anakku, sekarang ada tanggung jawab cicilan hutang yang harus kubayar setiap bulannya. Aku harus semangat dan bekerja lebih keras untuk semuanya.
lalu sendiri kan Pul. Olah ternyata nggak brengsek. Kita yang brengsek udah menghakimi dia wanita nggak bener tanpa tahu cerita yang sebenarnya. Hidup dia berat, dia wanita, udah jadi yatim, sekarang harus merawat maknya sakit keras. Aku mesti gimana ya bang? Aku nggak tega lihat Olah begini. Aku sayang dia bang. Ya lu harus. Siapa? Siapa? Gak ada siapa-siapa. Kucing kali ya? Kucing! Nggak usah dijawab. Mak, Olah ambil minum. Habis ini Olah ke kamar sebentar ya. Iya nak. Makasih ya. Bol, lu nggak mau masuk? Bentar bang, aku mau merenung. Besok kita udah mulai keliling jualan donat. Iya bang, aku pasang alarm biar nggak kesiangan. Jangan malam-malam loh Pul. Iya bang. Aku harus gimana ya? Aku ingin melakukan sesuatu buat Olah untuk meringankan beban dia. Apa aku masih pantas bilang sayang kalau itu hanya ucapan tanpa perbuatan? Selama ini Olah diam dan tetap tegar, nggak pernah cerita beban hidupnya. Dan ternyata dia selama ini menjadi tulang punggung keluarga karena ayahnya sudah meninggal. Dan lagi dia harus merawat ibunya yang sekarang sakit keras. Tinggal di rumah bubuk hanya berdua. Olah harus gimana? Olah ingin kerja yang benar. Olah ingin mewujudkan harapan bapak yang sudah susah payah kerja keras menyelesaikan kuliah Olah. Olah ingin kerja di tempat yang baik bapak. Olah ingin buat bapak bangga. Kita bisa rubah rumah ini jadi lebih bagus. Bisa makan enak setiap hari. Tapi sekarang Olah bingung harus gimana. Olah nggak mungkin pergi jauh ninggalin emak yang sakit keras sendirian di rumah. Di satu sisi Olah harus lunasin utang bapak. Olah nggak mau juga jadi si penolong Farhan. Tapi kalau nolak rumah ini mau dijual, penyakit emak sama jantung kronis. Olah nggak bisa ngebayangin gimana kondisi emak kalau sampai itu terjadi. Olah takut. Olah harus gimana? Aku nggak boleh biarin Olah menopang ini sendirian. Aku harus ada untuk dia. Enggak, aku harus ada untuk mereka. Untuk Olah dan mamanya. Shopee Pay. Ayo download aplikasi Shopee Pay. Ayo download aplikasi Shopee Pay. Hari ini masing-masing kalian bawa 100 donat. Lumayan itu kalau laku semua. Komisi kalian 100.000 per box. Kalian keliling jualannya berpencar ya. Saya monyet belang setelah ini balik lagi ngurusin dapur. Pokoknya 1 biji 3.000 ya. Betul. Kalau ada yang nawar gimana? Iya jangan boleh. Beli donatnya bang. Satu berapa? 3.000. Janganlah 1.000 aja ya. Kasih. Ya jangan dikasih. Kalau ada yang beli banyak biasanya minta bonus Kang. Gimana tuh? Nah ini susah ya. Kalian kan jualin produk orang. Kalau kalian kasih bonus kan tetap aja nanti kalian harus setor duit sesuai berapa donat yang habis ke saya. Nah, ya kalau kasih bonus berarti kalian ngurangi komisi kalian sendiri. Waduh, ya gimana? Kita harus profesional biar bisnisnya jalan. Di uang setoran kalian ke saya itu kan ada uang produksi buat beli bahan baku lagi nanti. Oke deh, intinya kita setor 2.000 rupiah per donat. Kalau laku ke Kang saya, kita jualnya 3.000. Nah iya gitu, paham kan semua? Paham. Enggak. Jualan apa? Donat. Ini 3.000. Satu box, 1 biji. Jangan dimakanin. Dijual. Paham? Enggak. Anjing. Biar gue aja yang ngomong. Paham sekarang? Belum. Udah yuk jualan. Jualan donat. Beli nih, malah ketawain lu. 3.000-an. Lu mau donat kagak Jun? Jualan donat. Mau donat kagak?
nih, 3 ribuan. Ada yang mau beli nggak? Ayo teman-teman, kita lari si dagangan Jalu. Aku mau yang coklat. Aku kacang. Strawberry ada Jalu? Ada. Aku mesis. Aku beli 2 boleh? Boleh. Ada senyum, ada heran di mata, tapi tak apa, ku tetap berusaha. Bukan banyak, tapi dari hati, dengan sederhana rezeki pagi ini. Ku tawarkan manis dari niat baik, dari rumah ke rumah. Ku coba berbaik. Kamu jualan donat? Kalau kamu nembak aku lagi, ya mana mungkin aku mau sama penjual donat keliling sih, Pul? Ayo temenin Om makan siang. Iya. Ini semua Om yang pesan. Kamu belum pesan. Pesan sana cepat makanan. Pelayan. Iya, Tuan. Wanita cantikku ini ingin pesan makanan. Cepat siapkan, jangan pakai lama. Baik, mau pesan apa ya, Kakak? Yang lembut-lembut apa ya, Mbak? Ada sup iga sama bubur hongkong, Kakak. Bubur hongkong aja deh. Baik, dibungkus ya 1. Kok dibungkus? Iya, buat di sini ya, pesen minum aja. Es teh manis aja 1 ya, Mbak. Kenapa nggak dimakan? Oh ya, masih kenyang. Ada aja kamu. Ada lagi, Kakak? Udah, itu aja. Makasih ya. Baik, ditunggu sebentar ya. Selamat datang, silakan. Lagi pengen burger banget gue. Cheeseburger, minumnya cola. Pesan apa, Kak? Silakan. Cheeseburger 1, minumnya cola pakai es. Baik, ada lagi? Udah, itu aja. Bawa duit cuma 50.000. Nanya ada lagi. Mulu lu. Itu 20.000, Kak. Buset, salah lihat duit gue. Ya udah, burgernya aja 1, minumnya nggak usah. Yang ukuran biasa harganya 28.000, Kakak. Yang ukuran kecil harganya berapa? 19.000. Nah itu, minumnya minum air keran aja nanti. Gratis kan? Gratis. Ayo suapin Om. Pakai mulut dong. Ayo. Gak mau. Ayo cepet. Gak mau, Om. Aku pengen aja ya. Kamu harus mau. Ayo dong. Gak mau, Om. Kamu ini. Aduh. Siapa tuh abang kotan? Apa? Ngapain lu tampar-tampar cewek di tempat umum? Bukan urusanmu. Gak usah ikut campur kau wanita kampung. Dia itu wanitaku. Terserah aku apakan. Dia wanita miskin gak akan pernah makan di tempat begini kalau tidak aku bawa. Mau dia miskin kek? Bukan berarti lu bisa semena-mena kasar sama dia. Diam kau. Sini Lola. Iya, Om. Gak usah. Mau apa sih ikut campur urusan orang? Lu sapi, bukan orang. Mulutmu lancang sekali. Layak juga untuk ditampar. Halo. Papi di mana sih? Ini Mami udah selesai perawatannya di salon. Jemput sekarang. Tuh, tumben cepet nih. Mami nggak jadi mani pedi. Barusan Bu Siska, COPD sinar terang beneran kontak Mami. Katanya mau di MOU ke perusahaan kita. Cepet jemput Mami, bawa ke kantor sekarang. Iya, Mi. Lah, Mami udah punya istri lu, bangkotan. Pelayan, aku bayar di meja nih. Ambil. Makasih ya, Kak. Ola. Iya, Ola kenalannya Saipul. Iya. Kita pulang nih. Gimana jualannya hari ini? Habis. Alhamdulillah. Wih, bisa jualan juga kamu nih. Bentar lah kita bang kalau kepepet. Teman-teman ayamku juga pada support nih ngeborong. Si Baji malah bantu jualan tadi bawa 1 box. Dia merasa bersalah banget soal waktu itu. Awal-awal juga gua diketawain sama Juni. Bocah sialan. Tapi ujung-ujungnya yang ngebeli juga. Aku sampai jualan di bis bang. Naik turun bis bolak-balik. Keren sekali kalian kawan. Tak bisa dipungkiri. Asal ada kemauan apapun bisa kita lakukan. Bukan betul tapi ternyata bisa jualan makanan. Si Pak RT kan sering kita prank ya. Gue nawarin donat dikata mau ngisengin dia lagi. Itu donat lapisan gula putihnya diindus-indus dikata sabun. Alhamdulillah lah kalau kalian bisa jualan. Kalau konsisten begini kita bisa sukses kumpulin duit. Saya mau naik
belang fokus di produksi. Buat Saipul Jaluk jualan keliling. Ya berarti dapat duit berapa ini? Iya 900.000. Masing-masing bawa 100 donat. Harga 3.000-an. Mana duitnya? Biar saya bagi. Mana untuk kalian? Mana untuk beli bahan baku lagi? Kasihin Pol. Ini. Duitnya nggak ada, Bang. Duitnya nggak ada. Tadi sebelum pulang kita ngumpul di gardu, hitung duit bareng-bareng. Terus duitnya kita kumpulin kasihin Saipul. Aku rasa udah aku kantongin, Bang. Asep! Asep! Kita bisa beli avatar Roblox, Asep! Ucap dicinta ulang pun tiba. Aku tadi pagi minta duit ke Mama. Ma, minta duit buat beli Roblox, Ma. Duit lu. Nanti kalau Mama gajian. Udah gajian duitnya ditaruh sini. Seneng banget kasih surprise Mama ya. Ayo, cepetan ambil yuk. Keburu dilihat Ucup, nanti suruh disedekahin. Ayo ambil. Lu kagak kantongin apa gimana sih, Bul? Aku kira udah aku kantongin, Bang. Ternyata aku baru ingat Sapi nggak punya kantong. Aku kira aku kanguru, Bang. Lu Sapi, orang tiap Idul Adha gue daftarin kurban lu kabur mulu. Duitnya kayak ada. Angin apa ya, Bang? Mana ada angin bisa kuat nih duit sebanyak itu, Pul? Aku kalau kentut bisa sampai geser loh, Bang. Enggak, ini pasti ada yang ngambil nih. Siapa? Entahlah, pasti ada tanda-tanda siapa tadi habis dari sini. Kalau udah gini, kita harus bawa anjing pelacak. Ayo, Paul, tembus jejaknya. Mohon maaf nih. Pertama perlu diklarifikasi. Aku kuda, bukan anjing. Terus yang anjing siapa? Dia nih, aku lagi minum air di sungai, main tarik aja bawa sini. Aku Sapi. Ini mau nyari duit apa nyari anjing? Wah iya, duitnya mana ya? Kamu kenalannya Saipul? Gue Rani, temennya Pot Saipul. Kemarin Pot ke rumah, cerita katanya Saipul uring-uringan gara-gara nembak kamu terus ditolak ya. Itu siapa tadi? Kasar banget. Itu Om Farhat, mantan bosnya almarhum bapak. Kok kamu mau jalan sama dia? Ola baru ketemu orang ini. Masalah ceritain masalah kita sih. Lagian dia temennya saya. Ola nggak mau Saipul sampai tahu kondisi Ola sendiri. Pasti dia bakal ngelakuin apa aja buat bantuin Ola. Ola nggak mau ketemu Saipul. Dia baik. Dia anak dapat yang lebih baik dari Ola. Ola punya temen cewek. Ada waktu kuliah. Semenjak lulus kita semua berpisah dan sibuk dengan kehidupan masing-masing. Temen itu penting tahu. Entah itu pasangan, entah itu sahabat. Kadang dalam hidup kita tuh butuh cerita. Dengan hanya cerita, kadang sebagian beban masalah hidup kita terasa berkurang. Sementara kalau dipendam sendiri, makin lama makin terasa menumpuk, makin terasa berat hingga akhirnya membuat kita rapuh untuk bertahan. Gue udah cerita banyak kok tentang Ola. Katanya mak Ola sakit ya? Tahu dari mana? Ya, namanya juga Pot. Banyak perangainya. Mak Ola sakit jantung kronis, Kak. Semenjak kepergian bapak, kondisi emak jadi drop. Mungkin rasa kehilangan dan kesedihan itu yang akhirnya membuat kesehatan emak berkurang. Dan akhirnya penyakit jantungnya kambuh. Terus kenapa Ola gak jagain emak? Malah jalan bareng sapi tua bangkotan si Om Farhat tadi. Oh bingung Kak, harus gimana? Serba salah. Ceritain aja pelan-pelan Ola. Almarhum bapak punya hutang ke Om Farhat. Jaminannya sertifikat rumah. Bapak meninggal karena kecelakaan. Cicilan hutang itu jadi tidak bisa terbayar. Jatuh tempo bulan depan Kak. Kalau nggak nurutin apa mau Om Farhat, rumah itu mau dijual. Ola takut kalau emak sampai mendengarnya di saat sakit parah begini Kak. Ola takut kabar seburuk itu memicu jantung emak kolaps dan mengakibatkan kematian Kak. Oh jadi ini alasannya Ola mau jalan sama sapi tua brengsek itu. Ini juga jadi alasan kenapa Ola seperti menjauhi Saipul. Kalau Om Farhat tahu dekat dengan Saipul, dia bisa marah lalu melakukan hal buruk ke emak juga ke Saipul. Terus ini yang bikin Ola sengaja berperilaku dingin dan menyebalkan ke Saipul. Biar Saipul jadi benci Ola dan gak ngejar-ngejar lagi. Mau gimana lagi Kak? Saipul laki-laki yang baik. Dia layak mendapatkan yang lebih baik dari Ola. Kondisi kehidupan Ola begini. Ola gak mau melibatkan Saipul dalam pusaran kehidupan yang complicated begini. Dia berhak bahagia kan Kak? Kamu juga berhak bahagia Ola. Pertanyaannya, perasaan asli kamu gimana? Kamu sayang juga ke Saipul enggak?
Kita kena matahari katanya, Pul. Ayo ikutin dia, Bang. Mbak, top up Roblox dong. Buat 2 akun ya, Mbak. Akunku sama punya Wahyu. Bocil pitak. Apa, Om? Duit orang main buat top up Roblox aja. Apa sih? Apa sih? Duit siapa itu? Nggak jelas banget. Panggil satpam sana, Sep. Gak usah lu panggil. Lagian, sejak kapan minimarket ada satpamnya? Wahyu, balikin sini. Balikin apa? Diam kau, Asep. Mas, kalau mau ngobrol ke pinggir dulu. Itu pelanggan saya mau bayar. Diam kau, kasir. Balikin lagi aja, belanja di tempat lain yuk. Ayo. Diam kau, Wahyu. Itu Wahyu mau jawab. Itu duit balikin ke kita, Wahyu. Balikin. Malak kalian ya, premanisme. Wahyu laporin KDM nih. Malak. Itu duit siapa? Duit Wahyu. Orang Wahyu nemu. Kalau nemu berarti bukan duit lu, PA. Wahyu, Asep. Kalian nemu duit itu di gardu kan? Itu duit dagangan Saiful dan kawan-kawan. Balikin, nak. Kalau emang duit kalian, coba ini ada berapa? 900.000. Bener, Asep. Ratusannya berapa lembar? Ratusannya 5 lembar. 50-an 2. Yang lain 20-an 10 ribuan. Bener, Asep. Nah, udah bener kan buktinya itu duit kita? Sepertinya bener ini duit mereka, Asep. Nah, udahlah. Balikin ke kami. Ya udah kalau gitu. Lari, Asep. Ayo, nakal banget lu ya. Duit dagangan orang jangan kau ambil. Dasar tuyul pitak. Tapi ini Wahyu nemu, Om. Nemu. Itu di mall ada anak hilang. Kalau ketemu satpam, emang jadi anaknya satpam. Untung ada lu, Jun. Ketangkep juga tuh anak tuyul. Bisa kau, Wahyu. Itu aku orang lain kau ambil. Mana duitnya mau buat beliin obat orang sakit? Wahyu nggak tahu kalau gitu. Balikin duitnya, Wahyu. Ayo kita minta maaf. Balikin duitnya. Kalau duitnya dibalikin, apa Wahyu dimaafin? Dimaafin? Nih, Om. Duitnya Wahyu balikin. Katanya dimaafin. Gua kan bilang dimaafin, bukan bilang nggak dilempar. Wahyu! Siapa ini, Nak? Ini teman baru Ola, namanya Kak Rani. Oh, syukurlah kamu dapat teman baru, Nak. Udah lama Mama nggak lihat Ola bawa main teman ke rumah. Ini Ola bawa bubur, Mak. Mak makan dulu ya. Habis itu minum obat. Ola ambilin obat ya, Mak. Oh, jadi dia ngebungkus bubur buat Mama. Obat Mak udah habis. Ola belum beli lagi. Minum dulu, Bu. Makasih ya, Dek. Gimana ya? Ola belum ada duit lagi buat beli obat. Assalamualaikum. Suara Saiful? Waalaikumsalam. Apa ini, Bu? Obat buat Mama Ola yang biasa Ola beli. Kamu tahu dari mana semua ini? Ada deh, udah semua itu nggak penting. Yang penting sekarang kamu nggak berjuang sendirian, Ola. Tiap hari aku akan keliling jualan donat lagi buat bantu beliin obat Mama Ola lagi. Ternyata kamu melakuin semua ini buat aku, Bu. Setelah semua yang aku lakuin ke kamu. Mau sepahit apapun aku dengar ucapanmu, aku tahu kamu lagi berusaha bikin aku membencimu kan? Kamu pikir aku bakal mundur kan? Enggak, Ola. Aku malah bakal terus maju. Aku nggak akan biarkan kamu sendirian. Ayo kita lewati ini sama-sama. Aku akan temani kau menjalani ini semua. Maafin aku ya, Bu. Terima kasih untuk semuanya. Boy, besok jualan donat lagi nih? Iya, sampai kapan? Sampai Ola sembuh. 2 hari lagi apa sembuh? Ya nggak tahu, lu nanya gua. Tapi Belang bilang kita hanya bantu satu masalah biaya pengobatan. Masalah rumah mau dijual gimana? Nah iya itu, kita pukuli aja. Rebut itu sertifikat dari sapi tua bangkotan biadab itu kan beres. Beres bapak lu pakai sempak Tarzan. Ya kepriwe sih? Ini masalah utang piutangnya. Kalau kita rebut paksa itu sertifikat, nggak merubah realita kalau almarhum bapak Ola masih ada utang sama sapi bangkotan itu. Kalau nggak salah Haji Muhyiddin pernah bilang nih, orang yang meninggal syahid pun kalau dia terlilit utang di dunia dan belum melunasinya, dia nggak bisa masuk surga. Nah justru kalau sertifikat itu tetap sama sapi bangkotan itu, hitungannya almarhum bapak Ola udah nggak utang, utangnya lunas karena sertifikat tanah itu yang jadi jaminan misalnya nggak bisa bayar utang. Paham? Enggak? Pergi Om.
kasih ya. Iya, Ola. Yang penting kau lebih terbuka aja ya. Jangan dipendam sendiri. Ola, ayo masuk. Kenapa kamu yang masuk? Siapa kamu? Aku Saipul, temannya Ola. Ngapain kamu di sini? Mohon maaf nih kalau aku lancang. Ola cerita katanya almarhum bapaknya ada hutang ke Om. Bukan urusan kamu. Keluar kau dari mobil saya. Aku minta tolong ke Om. Tempo hutangnya kan masih 1 bulan, Om. Tolong banget. Emak Ola kan lagi sakit. Om jangan dikit-dikit bilang mau jual itu tanah ya. Kasihan nanti kalau emak Ola sampai dengar kondisi jantungnya bisa shock. Dan entah efek buruk apa yang akan terjadi nantinya. Ini hubungannya sama nyawa seseorang, Om. Gak usah ngatur-ngatur saya kamu. Dan lagi tolong dengan sangat, Om jangan manfaatin Ola buat hal yang enggak ya. Biarin dia bekerja normal untuk beli obat, merawat emaknya, dan untuk melunasi sisa hutang bapaknya yang masih tempo 1 bulan lagi. Mau dapat uang dari mana? 1 bulan 30 juta. Tolonglah Om, minimal belum jatuh tempo Om jangan menekan kami dengan hal yang menyudutkan dan merugikan kami. Kami akan berusaha kok menyelesaikan kekurangan itu sebelum jatuh tempo. Iya Om ya, please. Gak usah sok pahlawan kamu. Dengan jualan donat keliling seperti itu mana bisa dapat 30 juta bulan ini. Mimpi. Wah, dasar orang miskin kampungan. Kalau sendirian memang nggak mungkin Om. Tapi kita nggak sendirian. Ada teman-teman dan saudaraku yang membantu. Dan dengan bahu-membahu dan kebersamaan pasti akan ada jalan. Kamu nggak apa-apa Pul? Nggak apa-apa. Ada beberapa penjual donat di desa tumpukan jarum yang membuatku kesal. Kalian lakukan sesuatu agar donatnya tidak laku dijual. Siap, Bos. Bilang, apa kamu nggak bisa bikin alat pencetak duit? Mau bisa pun, itu ilegal. Namanya pemalsuan, nggak boleh ngaco. Kalau nyetak sertifikat tanah, buat apa? Ya buat dikasihin ke Ola, biar nggak rebutan sama si sapi tua. Sertifikat tanah mah cuma 1. Nggak bisa dicetak banyak begitu, biar nggak rebutan. Wah, ribetnya ya dunia orang dewasa. Udah, daripada ngaco, buruan berangkat ayo ke rumah Kang Sai. Bantuin bikin donat. Aku libur dulu hari ini. Kenapa? Aku bosan seharian lihat mukanya Kang Sai mulu. Kang Sai mulu. Kumisan, mukanya kayak kan sapu-sapu. Tutupi kardus apa gimana Lang? Aku jelek? Iya nanti aku tutupi kardus Indomie. Oke deh, ayo berangkat. Teh, apa Pot? Jangan bilang mau minta nasi. Ada apa gerangan nih? Teh, cek kantongnya Pot Teh. Jangan-jangan bawa api nih mau ngebakar rumah kita. Buset dah, niat-niatnya sama ini aku ya. Suzon mulu sama gua. Jadi kamu mau bertamu nih? Mau bertamu? Silakan duduk. Mau minum apa nih? Susu soda. Oh, jadi gini, Robert, Amanda, dengerin nih anak muda ngomong. Dengerin. Sok akrab bro, dia sama kita. Iya sis. Jadi begini bro, sis. Sekarang jadi gamblang nih. Kalau tujuan kita buat bantu Ola dan emaknya nebus itu rumah, kurangan duitnya 30 juta. Kita laku 1 donat dapatnya 1.000 perak. Biar bisa dapat 30 juta mesti jualan donat berapa? 30.000 donat guys. Alamak, itu kalau ditumplak di tamion bisa buat ganti mandi bola itu bang. Keluar-keluar disemutin badannya banyak gula. Berapa lama waktu yang kita butuhin buat ngejual 30.000 donat anjir? Setahun juga belum tentu itu. Jualan bertiga dari siang sampai sore, masing-masing bisa ngabisin 2 box donat, masing-masing 100 biji. Berarti sehari 3 orang bisa 300 donat. Buat bisa 30.000 donat lah butuh 100 hari itu. 3 bulan lebih itu. Padahal waktunya tinggal 1 bulan. Wah, nggak mungkin sempet itu. Enggak gini deh, kalau harus ngejual 30.000 donat dalam 30 hari, berarti kita harus bisa ngejual 1.000 donat dalam sehari. Masalahnya ada 2. Kalau 3 orang saja yang jualan akan sangat susah untuk bisa menjual 1.000 donat. Masalah yang kedua adalah produksi. Kalau hanya 3 orang saja juga susah untuk memproduksi 1.000 donat setiap hari. Wah, complicated ya. Yuk pulang main PS aja. Ini bocah dari tadi pesimis mulu. Gua adonin juga nih. Itu adonan buat jualan. Ya. Enak juga nih, manis. Benar-benar donat rasa kepala monyet ini. Enggak, sudah bertahun-tahun saya jualan. Asam garam berdagang saya tahu. 3 orang jualan, 3 orang produksi begini memang sulit sekali buat bisa dapat 1.000 donat per hari. Kalau bisa pun butuh 3 bulan. Padahal waktunya tinggal 1 bulan. Maaf ya pun, kayaknya kita memang nggak bisa dapetin itu. Enggak apa-apa kan? Ya sudah, kita jalani aja apa adanya bertiga. Sedapatnya aja nggak apa-apa. Sehari 1.000 donat, 30.000 donat sebulan itu memang berat. Memang kayaknya nggak bisa. Bisa. Kalian butuh tenaga kan? Kita datang buat membantu.
produksi 1000 donat, kita jual 1000 donat, kita kejar 30.000 donat dalam sebulan. Mak, banyak orang baik sama kita. Teman-teman Kak Rani, teman-teman Saipul, semua baik banget. Oh, jadi ngerasa nggak sendirian lagi. Mak juga yang sabar ya. Mak harus semangat biar cepat sembuh. Banyak yang doain Mak. Iya, Ola. Bilang ke teman-teman Ola, makasih banyak ya. Gimana, Dok? Untuk sementara kondisinya saat ini bisa ditangani dengan baik. Tapi kalau hanya minum obat, saya khawatir seiring berjalan waktu kondisinya akan memburuk. Saya sarankan untuk dilakukan tindakan operasi pemasangan ring jantung dari dalam. Kalau operasi kira-kira biayanya sampai berapa ya, Dok? Mulai sekitar 40 sampai 80 juta. Gimana solusinya ini, Ran? Gue aja pusing banget. Masalah rumah aja belum kelar 30 juta. Ini ketambahan biaya operasi. Buset, cobaannya Ola berat amat ya. Udah gak bisa diogis juga, kita mau bantu gimana? Aku harus gimana ya? Jujur, aku pun gak tahu. Nah, Ola, dalam hidup itu terkadang kita dihadapkan pada masalah yang memang kita nggak disuruh nyari solusinya. Karena dipikirkan dan dicari sekeras apapun tetap nggak ketemu logis solusinya. Di dalam masalah yang begini, kita bukan disuruh mikir solusinya. Tapi ini masalah yang kita disuruh untuk sabar menerimanya, sabar menjalaninya, sabar tetap ikhtiar dan tawakal. Nanti Tuhan yang membimbing kita sambil jalan, atau juga Tuhan yang mendekatkan solusi itu pada kita lewat hal yang tidak diduga. Sabar ya, Nak. Iya, Nek, kalau dipikirin bisa stres. Olah jalanin aja yang Olah bisa lakuin sekarang. Kita juga ya, teman-teman. Ayo berpencar, jualan keliling yang semangat. Makasih banyak ya semuanya. Assalamualaikum, Bu. Adik, mau donat? Ada donat varian rasa ini. Murah, 1 donat 3.000. Mau, Ma. Boleh? Ada mau berapa? Mau 2. Rasa kacang sama stroberi. Beli 4 ya, Mbak. Buat saya 1, suami saya 1. Iya, Bu. Makasih ya. Assalamualaikum. Permisi. Donatnya, Pak. Murah 3.000-an, banyak varian rasa. Lu mau jajan donat? Boleh lah. Gue juga 1. Beli 3 ya, Mbak. Iya, makasih, Bapak. Memasuki 2026, pasar global masih bergerak dalam ketidakpastian. Disinilah peran alokasi aset dan diversi. Mau jajan donat? Boleh lah. Gue juga 1. Beli 3 ya, Mbak. Iya, makasih, Bapak. Langit pagi tak seindah dulu, saat ayah masih tersenyum padaku. Kini hanya bayang dan doa yang menuntunku di langkah yang rapuh. Ibuku terbaring lemah tak berdaya, menahan sakit di tiap malamnya. Ku gemetar tapi tak boleh menyerah, harus kuat walau hati retak. Meski jalan ini penuh luka, meski langkahku sering terhenti, aku percaya walau perlahan
penelitian hari ini. Bosmu mengira kamu adalah mesin. Saya tidak. Iya benar Miss Catherine, perusahaan saya impor batu bara. Iya, ibu tekan kontrak aja, nanti kami supply perusahaan ibu yang ada di Amerika. Maaf ya dulu kalau suara saya nggak jelas, bagi hujan deras saya juga lagi nyetir sendiri. Oke, jatuh. Yang belum pulang olak doang nih. Kemana ya? Apa belum habis? Malam-malam hujan-hujan gini, apa nggak lagi berteduh gitu di suatu tempat? Aku akan cari dia. Bangun Bu, juga nggak apa-apa. Makasih ya sudah selamatkan nyawa saya. Ola, ada apa ini? Bu, bantuin bawa ibu ini ke rumah sakit. Kenapa dia? Kecelakaan, mobilnya terbalik. Waduh. Kondisi saya gimana dok? Beruntung sekali ibu tidak mengalami cedera parah, hanya trauma ringan. Alhamdulillah, semalam ada yang menolong saya. Dia juga yang membawa saya ke sini. Dokter tahu siapa dia? Kebetulan dia keluarga pasien yang sedang dirawat di rumah sakit ini juga. Hah? Ada keluarganya sakit apa? Sakit jantung kronis. Harus operasi pemasangan ring, tapi sepertinya mereka dari keluarga yang kesulitan biaya. Antar saya ke sana dok. Mas, setelah kami telusuri, kami menemukan ruang produksi donat itu. Bagus. Dengan ini besok mereka tidak bisa jualan donat lagi. Buat itu seperti kecelakaan alami. Siapa yang ulang tahun bawa-bawa lilin? Mau kasih surprise ya? Sini kita ketahuan. Iya, kita mau surprise ulang tahun. Kita mau bakar rumah ini. Waduh, kenapa kau bilang itu? Kamu yang nolongin saya semalam, Dek. Ibu sudah nggak apa-apa. Siapa namamu, Dek? Ola. Yang sakit siapa? Ini Mak Ola. Yuna, Ibu, segera temui saya di rumah sakit Sucipto. Ayo. Papi ke rumah sakit Sucipto sekarang. Jemput Mami. Mami kecelakaan tadi malam. Harus sekarang ini. Papi lagi ngapain sih? Yuna, Bu, saya sedang di perjalanan. Pak Farhat ada di kantor? Tidak ada, Bu. Om Farhat? Kamu kenal suami saya? Biar gue yang jelasin, Ola. Siapa yang nyuruh kalian? Dedek Farhat. Siapa, Om? Alah, gak penting. Kelihatan gak, Ran? Tuh, kelakuan sapi tua bangkotan. Kelihatan, Bud. Laki-laki brengsek. Tangkap gak nih? Tangkap, bawa pergi ke rumah sakit, Pak. Maafin papi, Mi. Papi hilang. Jelas, kuda. Kok takut dibawa-bawa? Angkat kakimu dari rumahku. Kamu nikahin aku itu gak punya apa-apa ya. Perusahaan dikasih pegang. Mobil bagus aku kasih. Aset murah aku kasih. Disuruh sedia aja gak bisa. Gak pernah ada di kantor. Punya temen cewek bangsa. Mampus lu, mau kondok. Pergi dari hadapanku. Aku gak mau lihat kamu lagi. Aku mau urus surat cerai. Ola, sebagai rasa terima kasih dan permintaan maaf saya, nanti biaya operasi Ibu Ola saya yang tanggung ya. Lalu rumah Ola sertifikatnya saya balikin. Biar emak Ola terpantau, nanti saya suruh beberapa perawat untuk menjaga emak 24 jam. Saya akan dampingi pengobatan emak Ola sampai sehat. Alhamdulillah. Makasih ya, Bu. Setelah ini juga, biar Ola bisa mandiri dan kehidupannya meningkat, Ola ikut ibu kerja di perusahaan ibu ya. Dengan begitu, Ola bisa memulai karir Ola dan mulai melangkah untuk mewujudkan mimpi-mimpi Ola. Terima, Nal. Ini rezeki yang Tuhan ganti atas buah dari kesabaranmu. Terima kasih ya, Bu. Bapak, semoga Bapak di surga melihat ini. Banyak orang-orang baik datang dan nolongin keluarga kita. Semoga Bapak di sana tenang ya. Gak khawatir lagi dengan
dengan hidup Ola dan emak. Makasih buat semua perjuangan Bapak untuk Ola dan emak. Ola sayang Bapak. Ola sayang emak. Apa yang terasa nggak mungkin untuk makhluk menjadi mungkin jika Tuhan berkehendak ya bang. Jujur aku sudah buntu, nggak tahu solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah Ola. Ternyata dengan ikhtiar dan kesabaran, Tuhan memberikan solusi itu dari arah yang tidak terduga. Salah satu kekuatan doa dan keikhlasan yaitu bisa merubah sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin.